Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program siaran rohani dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Sebelum kita membahas firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan lebih jauh untuk dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami, semua kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ketika kita berbicara mengenai penderitaan Kristus, apa makna teologisnya? Berkaitan dengan dosa dan konsekuensinya, kita bicarakan soal itu. Dan Yesus adalah anak domba kudus yang dipersembahkan sebagai kurban penebus dosa. Ia harus disembelih, darahnya harus dicurahkan dan dipercikan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Dia memilih jalan penyelamatan atas manusia melalui dan di dalam Yesus yang merelakan diri mati tersalib. Yesus menderita menggantikan kita. Lalu apa maknanya penderitaan Kristus bagi kehidupan kita? Penderitaan Yesus menjadi awasan bagi kita bahwa kekristenan bukanlah sebuah cara hidup yang bebas dari penderitaan. Ketika kita memilih atau dipilih mempercayai Kristus, artinya kita harus siap menjalani hidup yang selalu bersentuhan dengan penderitaan itu. Kekristenan tanpa penderitaan, atau ketika kita memilih menjadi Kristen dengan pikiran bahwa kita akan dijauhkan dari penderitaan, itu adalah sebuah konsep yang keliru. Saya mau katakan kekristenan adalah nama lain untuk penderitaan. Jadi jika kita menjadi Kristen dengan tujuan menghindari penderitaan, itu sebuah kesalahan. Kenapa kekristenan identik dengan penderitaan? Karena kekristenan bersumber dari atas, sorga. Segala hal yang datang atau bersumber dari sorga tidak akan diterima oleh dunia ini. Waktu Kristus datang ke dunia ini, Ia ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Yohanes 1 ayat 11 mencatat itu. Bahkan disalibkan. Jangan heran jika umatnya pun akan ditolak atau dibenci oleh dunia ini. Karena dunia ini untuk sementara waktu ada dalam kuasa si jahat. Jadi sangat tepat jika Rasul Petrus mengingatkan, adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bapak Ibu, pernyataan Rasul Petrus ini ibarat parafrase dari perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, apa? Betul, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Jika ada seorang mengatakan, saya memikul salib ketika di penjara akibat korupsi, pernyataan ini jelas salah. Walaupun sama-sama punya efek penderitaan, hukuman jelas berbeda dengan konsep salib yang dikatakan Yesus. Hukuman adalah penderitaan karena kita bersalah.
sedangkan salib adalah penderitaan karena kita ingin menghidupi kebenaran Kristus. Penderitaan sudah menjadi bagian dalam hidup kekristenan sepanjang abad. Penderitaan datang dalam banyak wujud. Dikucilkan oleh keluarga, kehilangan teman, karier atau kesempatan berkarya terhambat, bahkan persekusi hingga kematian. Jadi kita harus sadar sepenuhnya, jika Yesus yang tanpa dosa dianiaya oleh dunia ini, terlebih lagi kita sebagai murid-Nya. Namun, kita mengingatkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Paskah kebangkitan Kristus seyogyanya mengingatkan kita bahwa kita dapat hidup dalam kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan tantangan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dan menyanggupkan kami untuk menjalaninya, melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.